Kalau saya bertanya, kira-kira andai kata kita punya dua pilihan, dan memang kita cuma punya dua pilihan, semua manusia yang hidup hanya punya dua pilihan, nggak ada pilihan ketiga. Kira-kira kita kalau diberikan pilihan, ingin menjadi orang yang bahagia atau ingin menjadi orang yang sengsara? Udah pasti, udah pasti. Siapapun ditanya pasti ingin memilih bahagia. Nah, kemudian kalau saya tanya lagi, kebahagiaan itu apa sih pengertiannya? Orang itu sebenarnya siang malam mereka berusaha, mereka beraktivitas, sebenarnya mereka cari itu tanpa mereka sadar, mereka ingin mendapatkan sesuatu yang membahagiakan mereka. Dengan segala macam perbedaan mindset, latar belakang, dan lain sebagainya. Saya nggak mau banyak membahas, tapi ini prinsip. Ketahuilah bahwa kebahagiaan, kalau kita mau tahu kebahagiaan itu apa sih, kita harus tahu dulu siapa manusia yang paling bahagia. Sejak Allah ciptakan manusia pertama sampai manusia terakhir nanti sebelum kiamat, kira-kira kalau ada pertanyaan, siapakah manusia yang paling bahagia yang pernah hidup di atas muka bumi ini? Mungkin kalau pertanyaan ini kita ajukan ke teman-teman kita yang di luar, boleh iseng-iseng sekali-sekali. Saya nggak tahu jawabannya seperti apa. Tapi kalau kita anak majelis ta'lim, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, diajukan pertanyaan tersebut, saya yakin jawabannya sama, kompak. Ya, kompak gak kira-kira? Kira-kira siapa manusia paling bahagia? Rasulullah SAW. Banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak sadar, banyak yang tidak faham bahwa as'adul makhluqat, makhluk yang paling bahagia itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Semua kalah. Kalau kita lihat kebahagiaannya kalah. Memang orang nanti bertanya-tanya kebahagiaan itu apa sih ya? Kalau orang berpikir kebahagiaan itu harta, jauh dia kepikiran untuk Rasulullah. Padahal apakah orang yang punya harta pasti bahagia? Bahagia itu kalau sudah punya mobil. Ada gak showroom mobil yang berani menjamin memberikan kebahagiaan kalau kita beli mobil dia? Satu aja sebutin. Apa merek mobil yang menjamin? Berilah Mercedes-Benz S-Class, dijamin Anda akan bahagia. Berapa lama bahagianya punya tuh mobil? Gak lama. Ternyata hilang kebahagiaan itu, tidak hakiki. Dan begitu seterusnya, kalau dirinci panjang tuh, bahwa ternyata manusia paling bahagia itu Nabi Muhammad. Nggak ada lagi. Yakini itu di dalam hati, tanam itu, jadikan itu prinsip hidup, terangkan ke anak-anak kita, ke orang-orang sekeliling kita, bahwa manusia paling bahagia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu itu. Taib. Yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa manusia paling bahagia itu adalah Nabi Muhammad, kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi untuk umatnya apa? Kalau kita baca di pelajaran-pelajaran dasar tuh, Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Allah utus Nabi Muhammad itu untuk memberikan kebahagiaan kepada umat manusia, bukan cuma di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yakini itu. Karenanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan kita apapun, baik yang sunnah ataupun yang wajib, dan tidak pernah Nabi Muhammad melarang kita umatnya apapun, baik yang haram ataupun yang makruh, kecuali pasti ada efeknya. Perintah yang wajib dan yang sunnah pasti ada efek baik buat pelakunya, pasti itu. Itu udah keniscayaan dan sudah menjadi sunnatullah. Apapun yang dilarang sama Nabi, baik yang haram ataupun yang makruh, pasti ada efek negatif. Pasti, cepat atau lambat, sadar tidak sadar, ada efek negatif. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu."
apapun yang Nabi berikan kepada kalian, ambil semua, jalanin, nggak ada sedikit pun yang membahayakan kalian, nggak ada. Pasti baik untuk kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi larang, jauhin. Apapun, sekecil apapun, pasti ada madarat. Ini prinsip hidup nih. Tanamkan ini baik-baik di dalam hati kita dan ajarkan kepada anak-anak kita. Udah. Jadi Nabi itu diutus memang untuk memberikan kebahagiaan. Kalau orang sudah menyadari Nabi manusia paling bahagia, ajarannya untuk kebahagiaan, maka orang yang paling bahagia adalah yang paling besar mengikuti Rasulullah. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya kalau kita ingin bahagia? Cuma satu pintu, ikut Nabi Muhammad Al-Mustafa. Titik. Dengan kata lain, mustahil seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan kalau tidak ikut Rasulullah. Mustahil. Orang punya harta nggak ikut Nabi Muhammad, mustahil dia akan bahagia. Mustahil. Orang punya jabatan tidak ikut Nabi Muhammad, mustahil. Bahkan orang punya ilmu, dianggap ulama, pinter baca kitab, pinter bahasa Arab, pinter ceramah Quran hadis, tapi kalau dia nggak ikut Nabi Muhammad, mustahil dia akan bahagia. Mustahil. Jadi pintu kebahagiaan adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibungkus nih. Kalau memori kita ada, otak kita ini ada memori D, simpen di memori D nih supaya ntar kalau ngeblank nggak hilang. Ya, kalau memori yang lain kan bisa hilang tuh kalau masukkan virus. Karena virus ini banyak zaman sekarang, kita bisa aja kemasukan virus, akhirnya error tuh otak. Ya, ada cuci otak dan lain sebagainya. Nah, makanya itu disimpan baik-baik bahwa mustahil siapapun bisa bahagia kalau tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Mustahil. Karena kebenaran Nabi Muhammad, apa yang dibawa Nabi Muhammad pasti benar, nggak ada kesalahan sedikit pun, nggak ada. Ada seorang ulama besar, Al-Imam Malik bin Anas, guru daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Malik bin Anas imam Darul Hijrah. Beliau ini imamnya orang Madinah, Darul Hijrah Madinah. Beliau itu pernah satu hari bicara kepada murid-muridnya, ma minna ahad illa magbul wa mardud. Tidak ada seorang pun di antara kita, siapapun, baik saya, murid saya, siapapun di tengah-tengah umat Islam ini, siapapun di tengah-tengah umat Islam ini, kecuali bisa benar, bisa salah, bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, sambil menunjuk ke makamnya Rasulullah, kecuali orang yang bersemayam di makam ini, Nabi Muhammad. Semuanya pasti benar, nggak mungkin ada salahnya Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan pasti baik buat kita. Itu yang pertama. Kemudian saya mau kasih contoh. Ada gak contohnya orang jabatan tinggi atau harta banyak melimpah, tapi dia nggak bahagia karena nggak ikut Nabi Muhammad? Contoh gambaran, ini gambaran ya. Ini fiktif, tapi ini bisa dijadikan di dalam dunia nyata. Rasulullah bersabda, contoh nih. Rasulullah bersabda dalam Sahihul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa idza namal abdu, apabila seorang hamba tidur, kita nih, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'sihi thalatha 'uqad. Setan itu bikin ikatan di kepala manusia, 3 buah ikatan setiap manusia tidur. Yadribu ala kulli qafiyah. Kalau bahasa kitanya tuh dijampe-jampe sama setan. Nam alaika lailun tawil. Tidur yang enak ya, lupain Tuhan, lupain Allah. Gitu ya nama setan tuh. Kira-kira kalau bahasa kita yang begitu. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, fa idza staiqadha, apabila dia bangun dari tidurnya, wa dzakarallah, kemudian dia ingat kepada Allah. Begitu dia masuk ke alam sadar, yang pertama terlintas di benaknya Allah. Baca doa bangun tidur.
Nabi kalau bangun tidur baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sebenarnya banyak bacaan Nabi ya. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili sampai akhir. Kalau mau diturutin, wah panjang dah. Ntar ada pembahasannya tuh, ngikutin Nabi. Kita baca kata Rasulullah kalau dia ingat Allah, in hallat uqdah, satu ikatan lepas. Dan ini gaib. Mau nyari sama siapapun bimbingan ilmu ini nggak ada kecuali hanya di bimbingan Rasulullah. Kemudian apabila dia berwudu, in hallat uqdah, lepas lagi satu. Kemudian apabila dia sholat, kata ulama, sholat apapun, witir, tahajudkah, sholat taubahkah, sholat qobliyah subuh, sunnah fajarkah, atau sholat subuh bahkan, pokoknya sholat, in hallatil uqadu kulluha, maka 3 ikatan setan itu lepas keseluruhannya, fa asbaha thayyiban nafs, maka hari itu dia akan tenang jiwanya, baik pikirannya, ruhnya bersih, jernih, enak. Kenapa? Ini buntelan setan ini udah hilang. Buntelan setan udah hilang. Wa illa, kata Rasulullah, wa illa, kalau dia tidak melakukan hal-hal tadi, tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, asbaha khabithan nafsi kaslana, dia akan keruh jiwanya, penuh galau, males ibadah, ngelihat masjid bawaannya gerah aja, ngelihat Quran bawaannya mushaf itu, waduh, bagaimana hawanya begitu? Ya, ngelihat ustadz bawaannya bagaimana? Berat buat beramal soleh. Karena kenapa? Ini 3 buntelan setan masih utuh. Antum bayangin kalau ada orang 1 tahun nggak ikut bimbingan Nabi Muhammad, nggak ikut. Bagaimana tuh nasib buntelan setan yang ada di kepalanya? Bahagia nggak orang yang punya buntelan setan sedemikian besar dan banyaknya, naik mobil Velfire? Bahagia nggak kira-kira? Mustahil. Mustahil. Bahwa orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ini fadilahnya sangat besar. Ketertarikan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, segala kebaikan itu ada di mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku ketika umatku sudah tidak memperdulikannya lagi, kita pakai, itu pahalanya 100 kali lipat pahala orang mati syahid. Kalau jihad itu mengorbankan nyawa, lebih mudah melawan musuh. Tapi kalau ngikutin sunnah Nabi, ngelawan hawa nafsu lebih berat. Makanya pahalanya berlipat-lipat dan bisa mimpi Rasulullah. Jadi salah satu cara untuk mimpi Nabi Muhammad itu ngikutin sunnah Nabi. Satu sunnah Nabi antum istiqomahin, dan 1 kali antum melakukan ikhlas tulus diterima sama Allah, itu udah bisa mimpi Nabi antum malamnya. Udah banyak kisah-kisah seperti itu. Di antaranya ada satu orang, salah satu guru saya, almarhum ya Kiai Al-Haj Nasihin Nur, beliau tinggal di Pasuruan. Beliau ini istiqomah menjaga wudu, selalu dalam keadaan wudu. Selalu dalam keadaan wudu, selalu batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Sampai ketika beliau umroh atau haji, pas di Madinah itu kalau udah musim dingin parah Madinah. Parah kalau musim dingin ya, nggak kuat orang kena air. Tapi ya Rob, ana mau paksain. Dia paksain wudu dan malamnya mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Ada lagi orang yang para ustadz seperti itu, seorang ustadz lah katakanlah begitu. Saya kenal beliau. Dia ini ngajar seperti biasa, ngajar ke tempat sana, tempat sini, tempat sana, tempat sini. Tiba-tiba di salah satu pengajian yang dia mengajar, sahibul baitnya itu seperti orang yang kurang apalah begitu, kurang open kepada dia katanya. Asistennya bilang, ya Ustadz, Hasan antum berhenti ngajar di sini. Mereka kurang bisa kurang menghormati antum. Antum capek-capek begini, biarin. Kata ini Ustadz, ini umat Nabi Muhammad. Malamnya mimpi Rasulullah. Ya, jadi ketika
ada satu perbuatan yang dikaitkan ke Rasulullah SAW, dan di situ ada ketulusan, dan di situ diterima oleh Allah, itu bisa jadi sebab untuk seorang umat terhubung kepada Nabi, terbuka pintunya dan dijumpai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi untuk mengistiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Mungkin salah satu dari sunnah yang kita lakukan itu bisa menuntun kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,